Secara fisik sudah ada? Sudah ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya kalau begitu kan, kalau gaib itu kalau melihat beliau itu apa yang dilihat itu, Pak? Yang dilihat hanyalah cahaya yang sangat silau, yang tidak bisa ditembus wujudnya. Oh, tidak bisa ditembus. Cahaya yang sangat besar, yang sangat tinggi, sampai ke langit sana. Sampai sana ya? Iya. Nah, berarti hanya melihat pergerakan beliau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, bisa dikatakan seperti itu ya? Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, kabar dari beliau sendiri Imam Al-Mahdi itu seperti apa ini, Pak, kabarnya beliau ini? Kabar Imam Al-Mahdi sekarang sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubiati ini mahabataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Waris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada yang telah mensupport dan mendukung channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap video yang ada, membagikan videonya ke media sosialnya, ke grup-grupnya maupun ke teman-temannya, serta yang telah memberikan like dan juga komentar dan doa kepada kami semua. Kami aminkan setiap doa yang diberikan subscriber pada kita, dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun ringan, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total kepada sakitnya, dan nantinya Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun masalah dengan orang lain, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, rumah tangga, suami, istri, anak, keluarga, ataupun apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah berikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama yang masih ada hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nanti Allah juga berikan kebutuhan pada subscriber sehingga nanti tidak mengambil hutang riba lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat yang disegerakan maupun hajat jangka waktu panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, dan yang tidak terkabul nanti Allah ganti yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya sudah pernah menikah tapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Depokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anaknya menjadi anak yang
berbakti berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi keluarga Sapreh Berpadepokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah buka pintu-pintu rezekinya dari jalur suaminya, jalur istrinya, jalur anaknya, Allah hancurkan segala penutup-penutupnya, Allah lindungi keluarga Sapreh Berpadepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah-fitnah akhir zaman, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, dan yang penting juga Allah ridhoi keluarga Sapreh Berpadepokan Bedek sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Mas Aji. Gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bahagia Mas Aji? Insya Allah. Insya Allah bahagia. Semoga juga kebahagiaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh Sapreh Berpadepokan Bedek dimanapun berada, selalu bahagia, penuh canda dan penuh tawa ya Mas Haji ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Imam Al-Mahdi ya Mas ya. Nah, pada periode-periode tahun-tahun sekarang ini kan banyak yang membicarakan tentang Imam Al-Mahdi ya Mas ya. Katanya Imam Al-Mahdi itu berasal dari Indonesia ya toh, dan juga dikatakan bahwa nanti pasukan panji-panji hitam dari timur ya kan. Banyak yang mengatakan bahwa itu dari Indonesia. Nah, kalau memang benar Imam Mahdi itu ada Indonesia, kita akan mencari tahu tentang apa yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Imam Al-Mahdi. Apakah dengan pergolakan dunia yang semakin panas ini ya Mas ya, baik nanti akan ada perang dunia ketiga, baik nantinya dari sisi ekonomi sekarang banyak yang ekonominya itu turun dengan berbagai hal permasalahan di dunia ini, apakah kedatangan Imam Al-Mahdi itu memang sudah dekat? Kalau memang benar sudah dekat, apa yang sekarang ini beliau lakukan? Karena banyak meyakini bahwa banyak juga yang meyakini bahwa Imam Al-Mahdi itu sudah lahir ya Mas ya, sudah memproses nanti akan pasukan 313, dari itu katanya berasal juga dari Indonesia ya Mas ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama kabar dari Imam Al-Mahdi sekarang ini, dilihat dari kondisi dunia yang semakin lama semakin seperti ini, dan kalau memang benar itu ada di Indonesia, apa yang telah beliau lakukan untuk Indonesia ya. Kan karena juga bencana-bencana yang terjadi ini kan banyak sekali ya Mas ya, yang dari Sumatera, kemudian dari Jawa, terus bencana-bencana yang berkaitan dengan transportasi, orang hilang dan lain sebagainya ya. Apakah ini sudah dekat dan sudah ada waktunya? Apakah juga beliau merupakan sosok yang nanti menjadi paku bumi, ya kan? Kalau kita gambarkan kan beliau kan adalah sosok pemimpin akhir zaman ya. Tapi kalau sekarang ini memang sudah lahir, apakah juga beliau sudah bertugas tapi memang kita tidak ketahui tugasnya seperti apa? Gitu ya Mas Haji ya. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, subscriber sudah siap Mas Haji? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Mana bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediasi ini. Tidak bisa mengganggu apa bila mengganggu untuk mati langsung pental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Mana bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada yang menghalangi atau yang menutupi, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang kabar dari Imam Mahdi sekarang, ketarik ke tangan saya sekarang juga. Kun fayakun.
Dengan izin Sang Yang Maha semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila ada yang menyusip atau bukan yang Sang Yang Maha otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Maha energinya menjadi besar, energinya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Maha bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Maha semua pengetahuan makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan bisa diutarakan kepada kita semua. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja Mbah Muslim. Mbah Muslim? Iya, Alhamdulillah Mbah Muslim. Mbah Muslim dari mana kalau boleh tahu? asli Nusantara. Asli Nusantara. Dengan jisam apabila berbau otomatis terpotong-potong kun fayakun. Nah, Mbah Muslim sudah mengucapkan salam kepada saya. Artinya Mbah sudah Muslim? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ye, Mbah Muslim tadi kan mengatakan bahwa dari Nusantara ya? Iya benar. Nusantaranya dari mana? Maksudnya kan wilayahnya kan luas sekali. Saya bagian tengah. Bagian tengah? Iya, Oh, bagian tengah itu mana? Di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan? Jawa. Masih Jawa, berarti Jawa Tengah ya bisa dikatakan. Di mananya kalau boleh tahu? Di daerah bagian utara. Oh, di daerah bagian utara. Sebelum banyak nanti berbincang ya, Pak. Iya. Dengan izin Sang Yang Maha mana ada hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya. Mau Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga menikmati, Mbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama. Ini Mbah Muslim kan sudah Muslim dan asal dari Jawa bagian tengah tapi di sisi utara, ya? Iya. Nah, itu kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa? Alhamdulillah beliau. Beliau siapa ini? Beliau sang raja di raja, penguasa seluruh alam gaib. Beliau sang Hyang Nurjayani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah lama, Pak? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah berapa tahun itu? Ada 3 tahunan lebih. Sejak beliau melakukan perjalanan keliling Nusantara. Oh, sejak beliau melakukan perjalanan keliling Nusantara? Iya. Oh, artinya berarti beliau berkeliling ya? Iya benar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbah, tentunya kan Mbah sudah mengetahui kenapa bisa tertarik ke sini ya? Insya Allah sedikit saya mengetahuinya. Oh, okay. Nah, jadi kita ini mau mencari tahu ini Mbah tentang Imam Al-Mahdi ya. Banyak dari orang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi itu berasal dari Nusantara ya Mbah, atau Indonesia yang sekarang ini negaranya. Nah, dari sisi pandangan Mbah sendiri memang betul seperti itu atau bagaimana? Iya, memang benar adanya seperti itu. Bahwasannya calon pemimpin akhir zaman atau Imam Al-Mahdi itu benar adanya dari Nusantara. Oh, benar ya? Yang jelas dari Pulau Jawa. Oh, begitu? Iya. Itu kalau secara gaib sudah terlihat itu Mbah atau gimana? Memang itu
itu sudah ditunggu-tunggu dari makhluk gaib dari zaman dulu, bahwasanya munculnya pemimpin di akhir zaman yang akan muncul itu berasal dari tanah Jawa. Sudah sejak dulu. Benar. Dan itu dinanti-nanti kemunculannya. Yang menanti kan? Semua leluhur Nusantara sedang menantinya, maupun penguasa-penguasa alam gaib yang sudah lama atau makhluk yang sudah sangat tua menanti-nanti kedatangannya atau kemunculannya beliau. Menanti-nanti kemunculan ya. Benar. Artinya secara fisik sudah ada. Sudah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentunya kalau begitu kan secara kalau gaib itu kalau melihat beliau itu apa yang dilihat itu, Pak? Yang dilihat hanyalah cahaya yang sangat silau, yang tidak bisa ditembus wujudnya. Oh, tidak bisa ditembus. Cahaya yang sangat besar, yang sangat tinggi, sampai ke langit sana. Sampai sana ya? Iya. Nah, berarti hanya melihat pergerakan beliau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, bisa dikatakan seperti itu ya? Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, kabar dari beliau sendiri Imam Al-Mahdi itu seperti apa ini, Pak, kabarnya beliau ini? Kabar Imam Al-Mahdi sekarang sedang melakukan atau sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan misi rahasia yang mana tidak bisa diketahui oleh siapapun atau tidak banyak manusia yang tahu. Hanya manusia-manusia pilihan atau manusia tertentu yang Allah izinkan keberadaan maupun tugas-tugas beliau yang sekarang ini yang sangatlah padat tugasnya. Sangatlah padat. Benar. Dan tadi mengatakan bahwa hanya orang-orang tertentu ya? Iya. Itu termasuk juga berlaku dari sisi gaib? Benar. Dari gaib beliau itu sangatlah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keberadaannya hanya makhluk gaib yang diizinkan atau yang sudah menjadi pengikutnya yang bisa melihatnya keberadaan beliau melaksanakan tugasnya. Karena tugas itu tugas yang sangatlah rahasia, yang memang Allah tutupi. Allah tutupi ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Mbak, secara umum aja lah ya kan? Tentunya kan. Nah, sekarang ini kan beliau sudah ada, tentunya sudah bertugas ya. Iya. Apakah juga beliau bertugas untuk keliling Nusantara ini? Yang jelas memang seperti itu adanya. Karena Nusantara ini sudah waktunya huru-hara maupun bencana besar, bencana yang bisa memusnahkan banyak manusia. Disitulah tugas dari calon Imam Al-Mahdi secara gaibnya itu sedang keliling atau menuju tempat-tempat yang mana tempat itu akan terjadi
terjadi bencana yang sangatlah besar, maupun ada misi-misi tertentu. Berarti beliau keliling itu sebagai penangkal bencana juga? Ya, memang Allah akan menurunkan atau bencana itu di Nusantara itu sangatlah besar. Maka dari itu, dikarenakan rasa kasih sayang leluhur yang mana banyak berdoa supaya bencana itu tidak terlalu besar, sehingga calon pemimpin akhir zaman itu mendatangi tempat-tempat yang mana tempat itu akan terjadi bencana besar, dan bencana itu diredam supaya tidak banyak korban. Tidak banyak korban ya? Iya. Kalau boleh tahu di provinsi atau di pulau mana aja ini, Mbah Muslim ini? Banyak. Yang terutama di Pulau Jawa ini, Jawa bagian tengah, beliau sudah kelilingi atau sudah didatangi yang mana akan terjadi bencana. Bagian tengah itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Oh, terus yang lainnya nih Jawa Timur, Jawa Barat? Timur, Oh. Pulau Bali, Oh. Sumatera, Kalimantan. Kalimantan. Beli sampai Kalimantan ini, Pak? Oh, Sumatera juga dikelilingi ya? Iya, benar. Oh. Karena itu titik-titik bencana yang akan terjadi. Titik bencana yang sebenarnya bisa memusnahkan manusia yang ada di pulau-pulau itu. Akan tetapi memang itu sudah menjadi tugas beliau, calon Imam Al-Mahdi itu, untuk meredam karena rasa kasih sayangnya leluhur, yang mana leluhur itu banyak berdoa supaya anak turunnya itu bisa terselamatkan, supaya bisa menjadi pasukan dari Imam Al-Mahdi itu. Tadi berarti ketika beliau hadir di suatu tempat itu meredam ya? Kalau tidak, bencananya akan memusnahkan atau besar itu? Sangatlah besar, karena yang mana sudah diberitakan oleh umat manusia bahwasanya akan terjadi tabrakan lempengan di bawah bumi sana. Itu memang benar adanya seperti itu. Akan tetapi dengan adanya doa dari beliau itu bisa meredam bencana besar itu. Karena ada doa dari beliau itu ya, Pak ya? Nah, tapi kemarin yang terjadi di Sumatera itu kan bencana banjir bandang ya kan, di dalam 3 provinsi itu. Itu kalau secara gambarannya seperti apa itu, Pak? Karena di daerah sana sudah dikelilingi beliau, calon Imam Al-Mahdi, dan menaruh paku-pakunya di daerah sana. Otomatis paku-pakunya itu bekerja, yang mana di sana yang banyak kezoliman, banyak yang melakukan kemaksiatan. Disitulah dilakukannya pembersihan yang mana manusia itu diberikan peringatan supaya manusia itu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah secara benar. Tidak hanya beribadah hanya sebatas bibir saja, kan, tetapi hatinya tidaklah beribadah.
Lalu walaupun itu kan sebelum kejadian bencana di Sumatera ya Mbak, beliau berkeliling atau bagaimana? Benar. Oh, Sebelum bencana itu beliau mengelilingi daerah Sumatera itu, yang mana paku-pakunya sudah diletakkan keliling pulau Sumatera itu. Disitulah paku-pakunya itu bekerja membersihkan atau memberikan peringatan yang sudah melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. oh. Nah, tapi tetap masih ada terjadi bencana itu ya Mbah ya? Iya benar. Itu kenapa itu kalau dari sisi pandangan Mbah Di Muslim itu gimana? Disitulah memang manusia di sana itu tidak mudah untuk segera kembali kepada Allah, akan tetapi justru banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Maka dari itu bencana itu terus terjadi. Banyak tanah-tanah yang bergejolak di sana karena tanah di sana sangatlah marah kepada manusia-manusia yang berbuat jahat di sana, yang melakukan dosa-dosa, yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tetap walaupun itu beliau sudah berkeliling, kalau memang manusia sendiri yang tidak mau berubah ya Mbak ya. Iya. Ya, iya. Nah, tadi kan Mbak menyebutkan juga Kalimantan ya Mbak ya. Iya. Kalau dari Kalimantan ini apa yang terjadi nih Mbak? Sama seperti pulau-pulau yang lainnya. Beliau berkunjung atau mendatangi Pulau Kalimantan itu. Di samping beliau berkunjung ke tempat wali Allah, paku-pakunya untuk ditaruh di sana karena di sana juga ada ancaman bencana. Ada ancaman bencana ya? Iya benar. Berarti intinya ini fokusnya kan pada bencana ya Mbak ya? Benar. Tetapi banyak yang dirahasiakan atau banyak misi-misi yang lainnya atau tugas yang lainnya, bukan hanya bencana saja. Karena leluhur di Kalimantan sana juga sudah menanti-nanti kedatangan calon Imam Al-Mahdi itu. Mereka menyambut beliau di sana. Di mana itu? Di setiap tempat ya? Benar. Oh, gimana itu? Apa yang leluhur itu, apa itu namanya, leluhur itu lakukan Mbak? Leluhur itu semuanya menghadap dan mengamanahkan harta-harta yang ada di sana, peninggalan sana yang memang sudah haknya, karena mereka tahu leluhur itu bahwasannya yang datang itulah pewaris tunggalnya harta-harta itu. Jadi berarti sudah mempersiapkan ya? Memang sudah dekat. Memang sudah dekat. Benar. Nggih. Dekat ini dalam kondisi apa ini? Dekat dalam arti beliau Imam Al-Mahdi akan segera muncul dikarenakan sudah adanya huru-hara yang besar, bibit huru-hara yang mana kehancuran-kehancuran itu sudah akan terjadi. Nantinya itu akan menjadi tanda bahwasannya Imam Al-Mahdi itu akan segera muncul, akan menjadi pemimpin dunia yang mana akan menyatukan umat Islam ini dan akan menjadi khalifah di muka bumi ini, yang mana sekarang ini pemimpin dunia ini sedang
dikuasai atau dipimpin bukan dari umat muslim, dan nantinya akan dikembalikan lagi ke umat muslim atau pemimpin dari Islam itu sendiri, yaitu Imam Al-Mahdi. Akan kembalikan ke sana, nggih. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini sosok beliau itu seperti apa ini, Mbak? Gambaran dari sosok beliau ini, apakah juga nanti akan orang tidak menduga-duga atau gimana ini? Memang tidak seperti orang-orang bicarakan atau ahli agama bicarakan, bahwasanya Imam Al-Mahdi itu memang lahir dari Arab sana. Dan mereka juga akan kaget bahwasanya Imam Al-Mahdi itu ternyata dari Nusantara. Maka dari itu nantinya di saat kemunculannya Imam Al-Mahdi yang asli itu justru banyak diperangi dari kaum muslim itu sendiri, karena dikiranya itu palsu, padahal asli. Benar, karena tidak sesuai dengan yang ada di hadis-hadis itu. Memang tidak sesuainya, orang menganggapnya seperti apa, Pak? Karena yang diketahui orang-orang itu lahir dari Arab sana dan mempunyai darah dari Rasulullah yang terlihat. Istilahnya, ini apa itu namanya, ada apa itu namanya, sanad, ada sanadnya, ada apa nih, garis keturunannya bisa terbaca gitu ya? Iya, benar, seperti itu. Tapi bukan seperti itu pada akhirnya. Bukan seperti itu. Yang apa itu namanya, yang seharusnya seperti apa, Mbak? Yang seharusnya Imam Al-Mahdi muncul itu atau dari keturunan dari roh dari keturunan Rasulullah langsung. Makanya kenapa ada di Indonesia itu ya? Iya. Kalau memang secara jasad ada urut-urutannya ke sana, cuma tidak diketahui banyak orang begitu. Iya, benar, karena emang sengaja disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak diketahui oleh orang-orang luar sana atau orang-orang dari kalangan Timur Tengah. Timur Tengah, Nah, tentunya kan keberkahan, kalau memang beliau itu asli Indonesia kan sungguh keberkahan sekali ya, Mbak ya. Benar sekali. Tapi di balik keberkahan itu ada sesuatu nggak yang harus perlu diwaspadai atau dimaknai sebagai apa gitu? Benar. Dengan adanya beliau di Nusantara ini, otomatis Nusantara ini akan jadi bumi yang berkah. Akan tetapi proses untuk menjadi bumi yang berkah itu harus bersih dari perbuatan-perbuatan dosa maupun kemaksiatan yang dilakukan manusia. Maka dari itu bumi Nusantara ini banyak bencana dikarenakan dosa-dosa itu, dan bumi Nusantara melakukan pembersihan supaya bersih dan nantinya akan menjadi mercusuarnya dunia. Akan nanti arahnya akan seperti itu ya, Bang. Iya. Berarti tentunya serangan-serangan ke Indonesia itu baik serangan fisik maupun gaib juga banyak sekali dong. Yang jelas seperti itu, sangatlah besar. Walaupun kelihatannya tenang-tenang saja, kan tetapi serangan dari
segi apapun dari gaib maupun nyata itu sangat banyak dan menjadi dampak yang dirasakan oleh rakyat Nusantara ini. Dampaknya itu ya. Iya. Berarti banyak tentunya serangan-serangan yang mungkin tidak kita sadari semuanya ya Bang ya. Iya benar. Nah, tentunya kan berarti ini udah di akhir zaman ya Bang ya. Memang sudah di akhir zaman, fase yang Yang terakhir ya. Apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang muslim ini? Sangatlah banyak, haruslah memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir zaman ini banyak yang diuji adalah dari keimanan manusia kepada Tuhannya. Maka dari itu bertebarlah keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan itu yang nanti akan menyelamatkan manusia di akhir zaman. Dengan keimanan yang sangat tebal itu insya Allah akan ditunjukkan dan diarahkan kepada sosok pemimpin akhir zaman untuk menjadi pengikutnya. Caranya Mbak biar imannya tebal dan ini tebal? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Caranya mendekatannya? Beribadah, bermunajat kepada Allah, selalu bertobat dan memohon ampun pada Allah, dan menjalankan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Nah, terakhir, berarti kan Imam Mahdi itu kan membawa Islam, ajaran Islam yang murni ya, Mbak ya? Benar. Dari itu Imam Al-Mahdi itu akan mengembalikan ajaran Islam yang murni, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW yang murni. Itu akan diajarkan di akhir zaman ini. Itu sudah ada sekarang ini yang murni, benar-benar murni. Alhamdulillah sudah ada, akan tetapi masih tersembunyi. Ya. Karena itu sangatlah murni dan pergerakannya juga sangatlah hati-hati. Yang murni itu cirinya apa Mbah? Bisa diberikan apa itu namanya sekilas saja cirinya. Yang murni itu yang selalu setiap hari selalu bertaubat, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan selalu beribadah, memperbanyak zikir, dan memperbanyak sedekah, terutama sedekah ke anak yatim. Kalau itu kan berarti sama semuanya. Yang membedakan kan, yang membedakan apa? Yang paling murni itu apa ya? Yang paling murni itu adalah selalu beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap kepada makhluk, akan tetapi harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap ridha Allah ya. Itu aja atau ada ciri yang lain? Itu aja. Oh itu. Sebenarnya banyak. Iya. Itu aja ya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Sudah cukup. Iya. Terima kasih ya, Pak ya. Sudah banyak banget ini yang tadi disampaikan ya kan. Semoga ini juga bisa menjadi apa itu namanya pengetahuan kita terkait dengan nantinya ke depannya ya, Mbak ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang nantinya kita semoga bisa menjadi bagian dari Imam Ahmadi, Pak ya. Terima kasih Mbak Muslim sudah hadir di Padepokan Bedek. Mohon maaf apabila mengganggu tugas dan waktunya sekarang dijalankan ya Bang. Ini saya berterima kasih tim Dangkesi. Saya mohon maaf ya apabila ada salah kata sikap yang kurang berkenan ya Bang.
Ya, saya juga minta maaf. maaf sebesar-besarnya. Ye, Kalau sami-sami. ada kesalahan, saya Ye. minta maaf. Sami-sami Mbak. Ini bisa untuk kembali ke tempatnya dan membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya Mbak ya. Ya, saya pamit undur diri. Sama-sama Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah mendengarkan kabar dari Imam Mahdi, apa yang sudah dilakukan dan nantinya ke depannya terkait dengan akhir zaman ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.